Salam jumpa pemirsa UT TV, khususnya mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Matematika. Saya Sugiman, dosen Magister Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Kita akan belajar mengenai analisis real dengan topik induksi matematika. Materi yang kita bahas ada dua. Yang pertama adalah mengapa kita memerlukan induksi matematik. Yang kedua berkenaan dengan pembuktian dengan induksi matematik. Mengapa kita perlu induksi matematika? Kita lihat dengan kasus pertama. Di sana ada seorang matematikawan yang menyatakan bahwa rumus n kuadrat ditambah n ditambah 41 merupakan bilangan prima. Kalau kita coba, n sama dengan 1, 2, 3, 4 maupun 5, rumus tersebut menghasilkan bilangan prima. Namun demikian, saat n sama dengan 41, ternyata rumus tersebut tidak menghasilkan bilangan prima. Sebab kita memperoleh bahwa 41 kuadrat ditambah 41 ditambah 41 tentu habis dibagi dengan 41. Kemudian kita akan melihat kasus berikutnya. Pada poin ini ada lingkaran dan lingkaran itu diberikan titik. Di antara dua titik dibuatlah garis penghubung. Sehingga pertanyaannya adalah ketika ada n titik dan setiap dua titik dibuatkan garis penghubung, berapakah banyaknya maksimal daerah yang bisa dibuat? Kita lihat dari pola tersebut. Ketika ada satu titik, kita mendapatkan satu daerah. Ketika ada dua titik, kita mendapatkan dua daerah. Ketika sama dengan ada tiga titik, kita mendapatkan 4 daerah. Secara intuitif, kita bertanya, bagaimana kalau dengan ada 4 titik? Ternyata dengan 4 titik, kita mendapatkan ada 8 daerah. Kemudian kita bertanya lagi, apa yang terjadi? Ketika banyak titik ada 5, maka kita bisa melihat dengan cara pola atau dengan cara menggambarnya. Jika kita gambar, maka kita peroleh adalah 16. Dan itu juga bisa kita dapatkan dengan melihat pola yang tadi kita temukan, yaitu polanya 1, 2, 4, 8, dan 16. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah menarik adalah, apa yang terjadi kalau ada 6 titik pada lingkaran? Berapa banyakkah daerah yang bisa kita buat? Nah, pertanyaan adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Secara sederhana, kita melihat pola 1, 2, 4, 8, 16. Tentu kita akan mengatakan akan sama dengan 32. Apakah intuisi kita benar? Ternyata setelah kita gambar, yang kita peroleh adalah banyaknya daerah ada 31. Artinya bahwa pola-pola yang secara intuitif kita benar, tapi terbukti dalam kasus ini adalah salah. Dari kasus pertama dan kasus kedua, memperlihatkan bahwa seringkali, kadang-kadang kita mempunyai suatu pola atau dugaan, tetapi dugaan tersebut tidak selalu benar pada suatu saat. Dan demikian, maka kita memang memerlukan induksi matematika untuk membuktikan bahwa pernyataan kita selalu benar secara matematis. Baik, selanjutnya, bagaimana kalau ada 7 titik? Ternyata dengan 7 titik kita tidak lagi menggunakan pola tersebut, tapi kita bisa dengan menggunakan uji beda. Dalam rangkaian 1, 2, 4, 8, 16, 31, kita melihat beda pertama, beda yang kedua, beda yang ketiga, dan beda yang keempat. Pada keempat beda tersebut, ternyata beda yang tetap itu diperoleh pada baris atau beda yang keempat, yaitu bedanya adalah sama dengan 1. Dengan cara berpikir terbalik, kita bisa mendapatkan untuk 7 titik dan 8 titik.
Kalau 7 titik akan didapatkan 57 dan 8 titik akan didapatkan sebanyak 99. Nah, kita juga bisa menurunkan dengan menggunakan rumus-rumus matematika, yaitu dengan sistem persamaan linier. Dengan demikian kita bisa mengubah rumus-rumus dalam pola tersebut menjadi rumus yang sifatnya rumus eksplisit. Rumus tersebut kita coba kebenarannya dengan menggunakan Excel. Dan kita bisa membuktikan bahwa untuk titik-titik sebanyak 1, 2, 3, 4, sampai 8 menghasilkan temuan yang tidak berbeda dengan yang telah kita kemukakan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita perlu mengetahui agar intuisi kita tentang ilustrasi induksi matematika menjadi lebih jelas lagi. Di sana terlihat ada berbagai tumpuan domino yang akan terlihat seperti itu. Konteks yang seperti ini akan tampak pula pada konteks berikut. Di situ terlihat bagaimana ilustrasi bahwa kalau ada orang jatuh dan orang tersebut jatuh menimpa orang di belakangnya, maka orang yang di belakangnya juga akan ikut jatuh. Dengan cara visualisasi sederhana, kita bisa melihat bahwa akibat dari jatuhnya orang yang pertama bisa mengakibatkan semua orang jatuh. Kita bisa merumuskannya dengan cara seperti berikut. Apa syaratnya agar semua orang jatuh? Di situ hanya ada 2 syarat. Syarat pertama adalah orang terdepan harus jatuh. Syarat kedua adalah jika ada orang jatuh, maka orang di belakangnya juga harus jatuh. Apa yang dapat disimpulkan? Semua orang akan jatuh. Nah, itu suatu contoh yang ada dalam kehidupan. Sekarang kita akan menganalogikan contoh dalam kehidupan tersebut dengan konteks di dalam matematika. Kita lihat pasangan antara satu pernyataan dan yang kedua, maka di dalam matematika kalau kita serap agar semua orang jatuh, artinya sebagai induksi matematika. Kemudian orang terdepan harus jatuh, maka menjadi rumus berlaku untuk N sama dengan 1. Kemudian jika ada orang jatuh, maka orang di belakang jatuh di matematika disebut sebagai implikasi, yaitu jika rumus berlaku untuk N sama dengan K, maka rumus berlaku pula untuk N sama dengan K ditambah 1. Dan demikian, kalau dalam konteks tadi disimpulkan semua orang jatuh, maka dalam matematika disimpulkan maka rumus berlaku untuk semua bilangan asli N. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ada soal, buktikan dengan induksi matematik bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 ditambah 3 ditambah 7 ditambah sampai dengan 2N-1 adalah sama dengan N kuadrat. Artinya itu adalah merupakan jumlah bilangan-bilangan ganjil sama dengan N kuadrat. Kita akan membuktikannya. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, kita peroleh 1 sama dengan 1 kuadrat. Apa artinya? Rumus tersebut berlaku untuk N sama dengan 1. Kemudian, jika diasumsikan rumus berlaku untuk N sama dengan K, maka berarti rumus tersebut berlaku 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat sebagai suatu kebenaran. Akibatnya untuk N sama dengan K plus 1 diperoleh 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Dia akan sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Secara aljabar kita bisa mendapatkan sebagai K plus 1 dikuadratkan. Apa artinya? Jika rumus berlaku untuk N sama dengan K, kita telah berhasil membuktikan bahwa rumus tersebut juga berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Dengan demikian, dengan menggunakan induksi matematika, dapat kita simpulkan bahwa rumus tersebut berlaku untuk semua
bilangan asli n. Dengan kata lain, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Baik, kita lihat ke slide berikutnya. Buktikan dengan induksi matematik bahwa untuk n lebih besar atau sama dengan 7 selalu berlaku n faktorial dikurangi 3 pangkat n lebih besar dari 0. Kita akan membuktikan. Yang pertama, kita mulai dengan 7. Untuk n sama dengan 7, kita dapatkan 7 faktorial dikurangi 3 faktorial. Kalau kita hitung akan sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 kali 7 dikurangi 3 pangkat 7. Ya, ini sama dengan 5040 dikurangi 2187 yang menghasilkan 2853 yang lebih besar dari 0. Artinya bahwa rumus berlaku untuk n sama dengan 7. Tahap kedua, jika diasumsikan rumus berlaku untuk k lebih besar sama dengan 7 untuk suatu k. Berarti berlaku bahwa k faktorial dikurangi 3 pangkat k lebih dari 0. Sehingga k faktorial tentu lebih besar dari 3 pangkat k. Apa akibatnya? K plus 1 faktorial dikurangi 3 pangkat k plus 1 akan sama dengan k faktorial dikalikan k plus 1 dikurangi 3 pangkat k kali 3. Yang itu lebih besar dari 3 pangkat k dikalikan k plus 1 dikurangi 3 pangkat k dikalikan 3. Akan sama dengan 3 pangkat k dikalikan k dikurangi 2. Karena k lebih besar dari 7, maka k dikurangi 2 juga merupakan bilangan positif. Sehingga hasilnya juga merupakan bilangan yang lebih besar dari 0. Menurut induksi matematika, rumus berlaku pula untuk n sama dengan lebih 7 atau n lebih besar atau sama dengan 7. Berikutnya ada soal lain lagi, yaitu buktikan dengan induksi matematik bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 6 pangkat n ditambah 4 habis dibagi 5. Buktinya dengan juga menggunakan induksi matematik. Untuk n sama dengan 1, kita peroleh 6 pangkat 1 ditambah 4 sama dengan 0, yang tentu habis dibagi 5. Artinya, rumus berlaku untuk n sama dengan 1. Sekarang, jika kita asumsikan rumus berlaku untuk n sama dengan k, maka 6 pangkat k ditambah 4 juga habis dibagi 5. Kita akan perlihatkan bahwa rumus juga berlaku untuk n sama dengan k ditambah 1. Dengan cara sebagai berikut. 6 dipangkatkan k plus 1 ditambah 4 sama dengan 6 dikalikan 6 pangkat k ditambah 4. Kalau kita sederhanakan dengan cara aljabar, akan diperoleh 6 dikalikan 6 pangkat k ditambah 4 dikurangi dengan 20 sebagai suatu bentuk manipulasi. Agar apa? Suku pertama habis dibagi 5. Suku kedua juga habis dibagi 5. Akibatnya hasil jumlahnya juga habis dibagi 5. Dan demikian, maka terbukti bahwa rumus di atas berlaku untuk semua bilangan asli n yang n sama dengan k plus 1. Jadi rumus berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Dan demikian, dengan menggunakan induksi matematika, berarti rumus berlaku untuk semua bilangan asli n. Baik, yang terakhir sebagai pembanding, kadang kita juga bisa membuktikan benar secara matematis tetapi tidak dengan menggunakan induksi matematika. Yaitu pernyataan yang tadi akan kita buktikan dengan cara yang bukan induksi matematika. Yang pertama, n adalah suatu bilangan asli yang berlaku 6 pangkat n akan sama dengan A1, A2, A3, AM0 ditambah 6.
Sebagai ilustrasi begini, 6 kuadrat sama dengan 36. 36 sama dengan 30 ditambah 6. 30 itu adalah A1 berarti 3, kemudian dilanjutkan dengan 0. Kita tahu bahwa 30 habis dibagi dengan 5 dan juga tambahan itu. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa A1, A2, A3, AM yang merupakan elemen dari 0, 1, 2, 3 hingga 9. Nah, kemudian kita tahu bahwa 6 pangkat N ditambah 4 dapat dinyatakan sebagai A1, A2, A3, M0 ditambah 6 dan ditambah 4. Yang pertama tadi habis dibagi 5. Yang kedua juga habis dibagi 5. Maka hasil penjumlahannya juga habis dibagi 5. Dan demikian untuk setiap bilangan asli N berlaku bahwa 6 pangkat N ditambah 4 juga habis dibagi 5. Demikianlah pembahasan kita tentang induksi matematika. Yang pertama adalah mengapa penting kita membuktikan induksi matematika, dan ternyata juga selain membuktikan induksi matematika, kita juga bisa membuktikan dengan cara yang lain. Demikian pembahasan materi pada topik induksi matematika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain dengan topik yang lain. Selamat belajar. Salam jumpa pada pemirsa UT TV, khususnya mahasiswa program studi Magister Pendidikan Matematika. Saya Sugiman. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai topik interval bersarang. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai interval pada himpunan bilangan real. Yang kedua, konsep dan notasi interval bersarang. Yang ketiga, sifat interval bersarang. Kemudian teorema ketunggalan pada interval bersarang. Dan yang terakhir, ketidakterhitungan himpunan bilangan real. Kita masuki topik yang pertama. Terlihat bahwa interval bilangan real ada yang terbatas. Pada gambar ini kita lihat bahwa interval tersebut adalah interval yang terbatas. Yang paling atas adalah interval terbuka dari 2 sampai 5. Yang berikutnya adalah interval setengah terbuka, yaitu 2 hingga 5, tapi dalam ini adalah yang 2 menjadi ikut jadi anggota tersebut. Yang terakhir itu adalah ada interval dari 2 sampai 2 ditambah epsilon. Kita tahu bahwa epsilon dimisalkan sebagai bilangan positif yang sangat kecil. Sehingga interval dari 2 sampai 2 ditambah epsilon. Pada kesempatan ini kita sekaligus mengenalkan istilah infimum dan sekaligus supremum. Di samping itu juga ada syarat batas atau batas atas. Pada yang paling atas kita lihat bahwa 1 ada sebagai batas bawah pada interval 2 hingga 5. Kemudian batas atasnya salah satunya adalah sama dengan 6. Sedangkan infimumnya adalah sama dengan 2 dan supremumnya adalah sama dengan 5. Dan demikian maka kita telah mempelajari pengertian tentang infimum dan supremum yang nanti kita akan gunakan di dalam mempelajari pada bagian berikutnya. Setelah ini kita perlu ingat kembali tentang apa yang dimaksud dengan panjang interval. Secara sederhana, panjang interval merupakan jarak antara infimum dan supremum
dari suatu interval, baik interval tertutup, interval terbuka, atau interval semi. Secara umum digambarkan, misalkan kita punya interval dari A sampai B, dan itu adalah infimumnya adalah A dan supremumnya adalah B, sehingga panjang intervalnya adalah sama dengan B dikurangi dengan A. Berikutnya yang menarik adalah berapakah panjang interval antara 2 sampai 2 ditambah epsilon. Kita bisa melihat gambaran secara visualnya. Dan secara sederhana kita bisa melihat bahwa panjang intervalnya adalah 2 ditambah epsilon dikurangi 2 sama dengan epsilon. Yang berikutnya adalah kita seandainya mempunyai bilangan sembarang n merupakan bilangan asli. Maka di situ kita mempunyai interval dari 2 dikurangi 1 per n hingga 2 ditambah 1 per n. Pertanyaannya adalah berapakah panjang interval tersebut? Ternyata panjangnya adalah sama dengan 2 dibagi n untuk n sembarang bilangan asli. Berikutnya kita akan belajar mengenai interval bersarang. Kita lihat misalkan ada 3 interval tertutup. Yang pertama dari 0 hingga 6, kemudian dari 1 hingga 5 ada 2 sampai 3. Nah, kita gambarkan adalah seperti itu. Interval yang hijau ada di dalam interval yang ungu dan interval yang ungu ada di dalam yang merah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa interval 2 hingga 3 merupakan subset dari interval 1 sampai 5 sama dengan subset interval 0 sampai 6. Demikian juga kalau kita lihat sebagai superset 0,6 sebagai superset dari 1 sampai 5 dan superset dari 2 hingga 3. Kita sekarang siap untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai definisi interval bersarang. Barisan interval IN dengan IN sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga disebut dengan bersarang apabila memenuhi I1 memuat I2, I2 memuat I3, dan seterusnya hingga kita memperoleh IN memuat IN ditambah 1 untuk setiap bilangan asli N. Secara visual kita bisa melihat gambar seperti gambar dengan warna merah seperti itu. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana interval tersebut makin lama semakin mengecil. Atau dengan kata lain bahwa interval berikutnya adalah subset dari interval sebelumnya. Kita perlu contoh untuk bisa memberikan gambaran yang lebih baik lagi. Contoh pertama adalah barisan IN dengan catatan bahwa IN sama dengan N, IN sama dengan 0 hingga 1 per N. Dan demikian secara visual kita bisa melihat bahwa irisan dari semua anggota interval bersarang itu adalah hanya titik 0 saja. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa mulai dari 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per N, makin lama makin menuju ke 0. Kita lihat contoh yang kedua. Kalau contoh pertama tadi merupakan interval tertutup. Sekarang kita akan melihat interval yang terbuka dari mulai 0 sampai dengan 1 per N. Dan demikian maka irisan semua anggota dari interval tersebut adalah tidak ada atau sebagai himpunan kosong. Dan demikian ada perbedaan sama-sama yang satu interval tertutup, yang kedua adalah interval dari yang terbuka seperti itu. Untuk lebih mendalami, mari kita melihat yang contoh nomor 3. Contoh nomor 3 adalah IN adalah dari negatif 1 per N sampai 1 ditambah 1 per N. Kalau kita lihat irisannya adalah merupakan interval tertutup dari mulai 0 hingga 1. Contoh yang keempat juga serupa, yaitu IN sama dengan interval terbuka dan terbuka kiri dari negatif 1 per N hingga terakhir 1 plus 1 per N, irisannya akan dapat interval tertutup dari 0
sampai 1. Yang tadi mengenai definisi interval bersarang. Kita lihat dari pengertian itu ada beberapa sifat yang muncul berkaitan dengan interval bersarang. Misalkan ada suatu teorema, saya bacakan di sini teoremanya. Apabila IN adalah kumpulan interval tertutup mulai dari AN hingga BN, yang mana N adalah elemen bilangan real, kita tahu bahwa maka akan ada bilangan X, yang mana X adalah elemen untuk IN, untuk semua N bilangan asli. Teorema tersebut kita bisa memaknainya dengan gambar yang ada di bawah tersebut. Yaitu kita tahu bahwa interval pertama dari A1 sampai B1. Interval kedua dari A2 sampai B2 dan seterusnya. Maka di dalamnya ada suatu elemen X atau suatu bilangan real X. Yang mana bilangan real X adalah merupakan elemen dari setiap interval IN seperti itu. Kita akan membuktikan secara matematis. Karena interval ke N adalah subset daripada interval pertama, tentulah bahwa AN kurang dari sama dengan B1. Untuk apa? Untuk setiap N bilangan asli. Nah, kemudian kita bentuk himpunan AN di mana N adalah bilangan asli. Dia tentu terbatas ke atas minimal oleh B1 dan diandaikan himpunan tersebut mempunyai supremum X. Dengan demikian maka AN pasti kurang atau sama dengan X untuk setiap N bilangan asli. Sekarang ambil sembarang bilangan asli N. Maka kita harus membuktikan bahwa X kurang atau sama dengan Bn untuk setiap N bilangan asli. Pertama-tama kita bentuk suatu himpunan AK di mana K adalah elemen bilangan asli. Ada dua kasus. Kasus pertama adalah jika N kurang atau sama dengan K, maka tentu IN memuat IK. Dengan demikian maka AK kurang sama dengan BK, kurang atau sama dengan BN. Dan itu dapat dilihat dari ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanannya. Sekarang apa yang terjadi jika K kurang dari N? Maka kita peroleh bahwa IN sebagai subset dari IK. Akibatnya bahwa AK kurang dari atau sama dengan AN atau kurang dari sama dengan BN. Dan itu juga tampak dari gambar visual yang berikut seperti itu. Dengan demikian bahwa BN merupakan batas atas dari himpunan AK, di mana K adalah bilangan asli. Dengan demikian itu untuk berlaku untuk semua bilangan asli N. Jadi dengan demikian bahwa X terletak antara AN hingga BN. Atau dengan kata lain X merupakan elemen untuk semua interval IN. Kita telah berhasil membuktikan secara matematis dari pernyataan ini. Kita lihat yang berikutnya, yaitu bilangan persekutuan tunggal pada interval bersarang. Kita lihat teoremanya secara seksama. Teoremanya adalah apabila IN adalah merupakan himpunan tertutup atau interval tertutup dari AN sampai BN, di mana N adalah bilangan asli, merupakan himpunan atau interval tertutup bersarang. Dan kita tahu bahwa infimum dari BN dikurangi AN untuk N bilangan asli diandaikan atau diasumsikan sama dengan 0. Maka akibatnya akan ada bilangan asli tunggal atau unique X anggota IN untuk setiap N bilangan asli. Kita bisa melihat ilustrasinya. Dari ilustrasi tersebut kita bisa melihat posisi A1, A2, A3, AN yang makin lama makin ke kanan, dan juga ada B1, B2, B3, dan BN yang makin lama ke kiri. Apa yang terjadi? Karena bahwa infimum selisih antara BN dan AN sama dengan 0, artinya bahwa AN dan BN makin lama makin merapat menuju ke
posisi nilai C atau menuju ke X yang ada di tengah seperti itu. Kita sekarang akan melihat bukti secara matematis. Andaikan Y adalah infimum dari himpunan Bn di mana N adalah bilangan asli, maka An adalah kurang dari sama dengan Y untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Karena infimum dari Bn dikali An adalah sama dengan 0, maka artinya untuk setiap bilangan asli epsilon akan terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga bahwa selisih antara Y dan X terletak antara 0 dan kurang dari Bn min An dan kurang dari epsilon. Dengan demikian maka berlaku bahwa Y dikurangi X antara 0 sama dengan epsilon, mungkin juga sama dengan 0, berlaku untuk setiap epsilon positif. Dengan demikian kita bisa melihatkan bahwa Y dikurangi X sama dengan 0, maka Y sama dengan X. Bukti sudah lengkap untuk pernyataan yang di atas. Selanjutnya kita melihat ke slide berikutnya, yaitu mengenai suatu lema yang sangat penting. Lemanya adalah sebagai berikut. Interval satuan yaitu I merupakan interval tertutup dari 0 sampai 1. Merupakan himpunan tak terhitung. Nah, bukti ini berbeda dengan bukti yang sebelumnya karena kita menggunakan pengandaian. Buktinya, andaikan I terhitung, maka I tersebut dapat dinyatakan satu demi satu secara urut, yaitu anggota I adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya yang telah diurutkan anggotanya dari kecil ke besar, dan semua anggota dari interval 0 sampai 1 telah disebut dengan pengurutan seperti itu. Kemudian kita akan mengkonstruksi suatu interval tertutup dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, I1 itu tentu subset dari I. Dan kita membuat I1 itu sesuatu interval tertutup yang mana X1 tidak masuk dalam I1. Kita lihat gambarnya, itu bisa kita lakukan. Kemudian I2 adalah subset dari I1 dengan ketentuan bahwa X2 bukan elemen dari I2. I3 juga seperti itu. Kita membentuk I3 yang merupakan subset dari I2 dan kita tahu bahwa I3 tersebut tidak memuat dari X3. Nah, itu kita lakukan secara terus-menerus. Dengan demikian kita peroleh bahwa interval bersarang dari mulai I1 yang memuat I2, memuat I3, memuat IN, dan seterusnya, yang dalam hal ini bahwa Xn itu bukan anggota dari IN untuk setiap N bilangan asli. Kita ingat, menurut sifat interval tertutup bersarang, maka X adalah anggota IN, sehingga demikian maka X adalah bukan anggota IN untuk setiap N. Berarti apa? Berarti kita peroleh bahwa I yang terdiri dari X1, X2, dan seterusnya tidaklah lengkap karena ada elemen X yang belum disebutkan. Hal ini berarti kita telah mendapatkan kontradiksi dengan pengandaian awal. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa interval tertutup 0 hingga 1 merupakan himpunan yang tak terhitung. Kita sekarang ke slide berikutnya. Akibat dari yang telah kita buktikan tadi adalah suatu pernyataan yang sangat hebat, yaitu himpunan bilangan real R adalah himpunan tak terhitung. Sekarang kita akan buktikan dengan cara menggunakan lema yang tadi telah kita buktikan bersama-sama. Andaikan himpunan R adalah terhitung, maka tentu setiap himpunan bagian dari R juga merupakan himpunan yang terhitung. Nah, kita tahu bahwa interval tertutup 0 sampai 1 adalah bagian dari himpunan bilangan real. Akibatnya
0 sampai 1 juga merupakan himpunan yang terhitung. Ternyata temuan ini kontradiksi dengan lema yang telah tadi kita sebutkan. Dan demikian, maka kita telah menunjukkan bahwa pengandian pengandian tersebut adalah salah. Dan yang benar adalah himpunan bilangan real R adalah merupakan himpunan bilangan yang tak terhitung. Demikian pembahasan mengenai materi pada topik interval bersarang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam jumpa pemirsa UTTV, khususnya mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Sugiman. Mata kuliah kita kali ini adalah analisis real, dan kita akan mengambil topik deret Taylor. Kita akan membahas 4 hal. Yang pertama berkenaan dengan deret Maclaurin. Yang kedua, deret Taylor, kemudian teorema deret Taylor, dan yang terakhir adalah fungsi analitik. Sebagai awal, kita belajar mengenai deret kuasa dan interval kekonvergensianya. Deret yang berbentuk sigma AN dari A pangkat K untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga dinamakan dengan deret kuasa, di mana X adalah merupakan peubah dan A1, A2, AN, dan seterusnya masing-masing disebut sebagai koefisien. Sebagai contoh, kita mempunyai deret kuasa X pangkat K. Deret tersebut dapat kita nyatakan sebagai suatu fungsi, yaitu 1 dibagi 1 dikurangi X. Ternyata bahwa D tersebut tidak berlaku untuk semua X, tetapi hanya berlaku untuk X di antara negatif 1 sampai 1. Dan demikian kita mempunyai interval kekonvergensianya adalah di antara negatif 1 sampai 1. Apa artinya? Artinya bahwa ketika X sama dengan 0,9, maka sigma dari 0,9 pangkat K akan sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 0,9. Namun sigma 2 pangkat K, dan dalam hal ini K adalah di luar interval kekonvergensian, sehingga tidak sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 2. Berikutnya kita mempunyai deret kuasa, yaitu sigma dari X pangkat K dibagi K faktorial, kita bisa sama dengan E pangkat X. Dan di situ interval kekonvergensianya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga, atau bahwa deret tersebut berlaku untuk semua bilangan real. Pertama, kita akan membahas mengenai deret Maclaurin. Misalkan kita mempunyai suatu fungsi bernilai real fx, yang mana fungsi tersebut kita nyatakan sebagai fx dengan sigma dari n sama 0 tak hingga dari cn x pangkat n. Kita akan memperoleh hal berikut. Fx kita jabarkan menjadi C0 ditambah C1x ditambah C2x kuadrat dan seterusnya. Dan kita bisa mengsubstitusi X sama dengan 0, maka kita peroleh F0 sama dengan C0. Selanjutnya, kalau kita turunkan, kita akan mendapatkan F aksen X.
Dan kita akan memperoleh dengan mudah bahwa ketika X sama dengan 0, maka F aksen 0 adalah sama dengan C1. Kalau kita teruskan, turunan yang kedua juga dapat diperoleh dan akhirnya kita mendapatkan nilai X sama dengan 0 di turunan keduanya adalah sama dengan 2C2. Turunan ketiga biasanya tidak dinyatakan dengan triple aksen, tapi dinyatakan dengan kurung angka 3. Sehingga turunan ketiga ketika X sama dengan 0 ada sama dengan 3 kali 2 kalikan C2. Dari yang untian di sebelah kanan, kita bisa melihat pola. Dan kita mempunyai suatu intuitif bahwa ternyata turunan ke N ketika X sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai N faktorial kalikan C kalikan N. Dan demikian kita mendapatkan bahwa koefisien C ke N adalah sama dengan turunan F yang ke N, tetapi pada saat X sama dengan 0 dibagi dengan N faktorial. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Jika fungsi F memiliki turunan hingga ke K, maka kita memperoleh deret Maclaurin, tapi berderajat K. Yaitu kita bisa lihat bahwa FK adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai K dari turunan F ke N di titik X sama dengan 0 dibagi dengan F faktorial kalikan X pangkat N. Apa yang terjadi kalau F dapat diturunkan sampai terus-menerus atau diturunkan sampai tidak pernah habis? Maka kita memperoleh deret Maclaurin, yaitu deret tak terhingga, yaitu Fx sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga dari turunan F ke N di 0 dibagi N faktorial dikalikan X pangkat N. Dengan demikian, maka deret Maclaurin itu termasuk juga merupakan deret kuasa. Kita akan belajar berikutnya dengan contoh-contoh supaya memberikan gambaran yang lebih utuh. Kita akan menurunkan deret Maclaurin kalau fungsinya adalah E pangkat X. Pertama-tama kita memisalkan Fx sama dengan E pangkat X. Kita tahu bahwa F0 adalah E pangkat 0, maka akan dengan 1 karena semua bilangan di pangkat 0 adalah sama dengan 1 dan E adalah bilangan sekitar 2,71. Selanjutnya bagaimana dengan turunan pertama? Turunan pertamanya adalah tetap juga E sama dengan X, sehingga nilai dari turunan pertama ketika X sama dengan 0 juga E pangkat sama 0 juga sama dengan 1. Hal yang sama kita teruskan untuk turunan kedua dan turunan ketiga, yang mana masing-masing mendapatkan nilai sama, yaitu sama dengan 1. Pola itu dapat kita teruskan sehingga kita mempunyai suatu temuan bahwa turunan ke N selalu sama dengan E pangkat X dan nilainya ketika X sama dengan 0 selalu 1 untuk setiap bilangan asli N. Dengan menggunakan deret Maclaurin yang telah dikemukakan sebelumnya, maka E pangkat X dapat dinyatakan sebagai jumlahan atau dengan menggunakan deret kuasa, yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga atas X pangkat N dibagi dengan N faktorial. Nah, itu merupakan deret Maclaurin dari fungsi E pangkat X. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah deret tersebut berlaku untuk semua bilangan X atau bilangan real X? Ternyata kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan disebut sebagai uji bagi nilai mutlak atau kadang disebut dengan uji Roe yang menghasilkan bahwa ternyata bahwa rumus tersebut adalah berlaku untuk semua bilangan real X. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selain makna tentang aljabar tadi, kita juga harus mengetahui makna secara visual.
Kalau secara visual, maka makna deret maklorin adalah sebagai berikut. Kita bisa menggambarkan barisan-barisan polinomial dari F1, F2, F3 yang merupakan barisan-barisan parsial dari deret tersebut. Kita bisa melihat secara mudah bahwa grafik-grafik fungsi semakin polinomial semakin panjang, maka akan mendekati grafik dari eksponensial. Maka dapat kita lihat bahwa grafik fungsi F0, F1, F2, F3, dan seterusnya makin lama makin menuju grafik fungsi E pangkat X untuk semua X yang ada di situ seperti itu. Saya anjurkan kepada para mahasiswa silahkan mengeksplor hal seperti ini dengan menggunakan GeoGebra secara mandiri, sebab kalau kita menggambar dengan cara visual maka akan mengalami banyak kesulitan. Baik, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Kita akan menurunkan deret maklorin tetapi untuk fungsi fx sama dengan ln dari x plus 1. Ln adalah suatu logaritma, tapi logaritma dengan natural yang dengan basisnya adalah e. Kita lihat bahwa untuk mencarinya itu kita ambil fx sama dengan ex. Kemudian berapa nilainya ketika x sama dengan 0? Ternyata dapat ln 1. Ln 1 sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau turunan pertama? Turunan pertamanya adalah 1 dibagi x ditambah 1. Karena fungsi dari ln turunan adalah seperti itu. Dan nilainya di 0 adalah sama dengan 1. Nah, yang kedua juga seperti itu. Sama dengan negatif 1. Dan yang berikutnya akan sama dengan 2 faktorial. Yang berikutnya sama dengan negatif 3 faktorial. Nah, di sini akan ada 2 hal. Yang pertama adalah terjadinya perubahan tanda, yaitu positif, negatif, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah adanya pola faktorial. Jadi itu akan menggunakan pola faktorial. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa turunan ke K untuk X suatu saat 0 adalah sama dengan negatif 1 kalikan dipangkatkan K plus 1 dikalikan K dikurangi 1 faktorial. Nah, dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa deret maklorin yang diperoleh adalah N sama dengan 0 sampai tak hingga dari negatif 1 N plus 1 dari X pangkat N dibagi N. Yang ini berlaku untuk X antara negatif 1 sampai 1. Dan demikian maka kita bisa menggunakan uji hasil bagi nilai mutlak guna mendapatkan interval kekonvergensianya. Kita akan melihat bagaimana cara mencari interval konvergensi. Yang pertama bahwa pada deret maklorin di atas kita memperoleh bahwa AN sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan X pangkat N per N. Adapun suku yang ke N plus 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan N plus 2 dari X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1. Dengan menggunakan uji hasil bagi mutlak diperoleh nilai rho. Yang rho-nya itu adalah sama dengan menggunakan limit. Dengan cara yang sederhana kita bisa mendapatkan yang terakhir bahwa limitnya untuk N menuju tak hingga adalah N dibagi N plus 1 kalikan X dipangkatkan dengan N. Kita tahu bahwa dalam hal itu X-nya adalah suatu yang tidak bergantung pada N. Sehingga hasilnya adalah harga mutlak dari X. Dengan demikian maka bahwa deret tersebut konvergen untuk negatif 1 sampai 1. Dan kita bisa mengujinya ketika negatif 1 maka deret tersebut juga divergen, tapi ketika 1 deret tersebut adalah deret yang konvergen. Sekarang kita pada sesi berikutnya, yaitu kalau misalkan kita mempunyai rumus ln dari X plus 1 ada sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga,
Dan seperti itu, apa yang perlu kita maknai dengan istilah kekonvergensian? Ada dua contoh, ada tiga contoh di sini. Contoh pertama adalah len 1,5 sama dengan len 0,5 plus 1. Dan kita dapat menyatakan dengan deret dan deret itu berlaku. Demikian juga untuk len negatif 0,4 karena negatif 0,4 sama dengan negatif 0,6 ditambah 1, maka negatif 0,6 itu adalah termasuk di integral kekonvergensian, berarti dia juga itu berlaku. Hal yang menarik, apa yang terjadi ketika len 3, ternyata 3 adalah 2 ditambah 1. Dan 2 itu di luar dari interval kekonvergensianya. Dengan demikian bahwa deret tersebut tidak berlaku. Yang perlu kita catat bahwa dalam deret Maclaurin di atas tidak berlaku untuk semua bilangan real X. Itu yang perlu kita lihat sebagai suatu cara memaknai dari ditemukannya deret Maclaurin beserta interval kekonvergensiannya. Baik, kita ke berikutnya yaitu mengenai deret Taylor. Jika fungsi f dapat diturunkan terus-menerus, artinya dapat diturunkan ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, di mana di X sama dengan A. Kalau tadi di Maclaurin adalah X sama dengan 0, maka sekarang X sama dengan A. Maka diperoleh deret Taylor, yaitu bahwa Fx adalah jumlah dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari turunan F ke N, di mana dimasukkan X sama dengan A dibagi F faktorial, dan di sini adalah X dikurangi A pangkat N, sehingga senternya adalah sama dengan A. Bagaimana untuk melihat interval kekonvergensianya? Kita juga bisa menggunakan uji Rho atau uji bagi nilai mutlak. Kita lihat contoh berikut ini, deret Taylor sebagai contoh. Tentukan deret Taylor dari sin X, manakala X sama dengan pi per 3. Kita harus menurunkan satu demi satu yang ada di sebelah kiri, yang Fx adalah sin X, turunannya adalah cos X, diturunkan lagi sama dengan negatif sin X, diturunkan lagi menjadi negatif cos X, dan nilai-nilainya di pi per 3 berturut-turut adalah setengah akar 3, kemudian setengah, dan negatif setengah akar 3, dan negatif setengah. Yang paling menarik adalah ternyata di sana juga ada perubahan tanda. Positif, positif, negatif, negatif, positif, positif, dan negatif, negatif yang seperti itu. Sehingga bahwa deret Taylor untuk sin X ketika X sama dengan pi per 3 dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan suatu Px. Px singkat dari polinomial sama dengan akar 3 per 2 ditambah setengah dari X dikurangi bab 3 dan seterusnya. Dengan mudah kita bisa menguji menggunakan uji hasil bagi mutlak dan diperoleh bahwa deret Taylor tersebut ternyata konvergen untuk semua bilangan real X. Artinya bahwa rumus deret tersebut berlaku untuk semua bilangan real X. Sekarang kita akan melihat teorema deret Taylor. Andaikan suatu fungsi f dapat diturunkan satu kali di setiap titik pada interval yang memuat titik A. Dan andaikan bahwa Px adalah Fa ditambah F aksen Ax dan seterusnya, maka di sana akan ditemukan suatu sisa yang disingkat dengan RK, artinya sisa yang ke K. Yang mana kita dapat memperoleh dengan rumus tersebut bahwa RNK itu adalah sama dengan Fx dikurangi PK, itu adalah sama dengan turunan F ke K plus 1 di titik C dibagi dengan K plus 1 faktorial kalikan dengan X min A pangkatkan dengan K plus 1. Yang menarik di sini adalah bahwa C adalah suatu nilai yang terletak antara A dan X. Dengan demikian maka nilai tersebut tidak tentu tapi bisa bergerak sesuai dengan keadaannya yang semestinya seperti itu. Nah, kita akan selanjutnya bisa melihat dengan contoh berikut. Dari contoh yang diberikan, deret Maclaurin berderajat K untuk EX adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial hingga X pangkat K per K faktorial.
Dan di sana kita bisa melihat bahwa ada sisa dari deret tersebut, yaitu sisanya sama dengan nilai F pada turunan ke K+1 di titik C, di mana C adalah terletak antara 0 sampai X yang dimaksud seperti itu. Dan itu merupakan suatu deret yang menarik seperti itu. Dan demikian maka kita lihat bahwa deret Maclaurin dan deret Taylor ketika dia konvergen, maka kita bisa menghentikan penulisan deret tersebut dan sisanya makin lama makin menuju ke nol. Nah, itu sangat berguna ketika kita menggunakan suatu program komputer untuk menghentikan keberlakuan menghitung suatu deret tertentu seperti itu. Yang terakhir, kita akan melihat apa yang disebut dengan fungsi analitik. Fungsi f dikatakan analitik di X0 jika deret Taylor untuk f di X0 konvergen ke fx untuk semua x di suatu lingkungan X0. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa X itu adalah merupakan lingkungan dari ada di interval tersebut dan X0 ada di dekat X seperti itu. Sebagai contoh, kita mempunyai fx sama dengan 1 dikurangi X. Dia analitik di 0,6 namun tidak analitik di 1. Kenapa demikian? Karena di deret Taylor tersebut kita bisa melihat bahwa 0,6 adalah titik interior dan 1 adalah titik batas. Dan titik batas itu tidak termasuk menyebabkan deret tersebut konvergen. Maka kita telah mempelajari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai deret Taylor. Demikian pembahasan materi pada topik deret Taylor. Semoga bermanfaat dan kita sampai berjumpa pada materi berikutnya.